Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Audinuso. Di sini saya akan membawakan materi mengenai layer 2 forwarding. Nanti disimulasikan di dalam Mininet menggunakan POX controller ya. Jadi di sini nanti ada sedikit teorinya, tidak terlalu detail. Kemudian ada demo labnya, dimana nanti terangkum sebanyak 30 slide untuk materi kali ini. Jika nanti ada sedikit kritik ataupun saran dari teman-teman, ataupun nanti ada yang mau dikomentarkan, silakan bisa di kolom komentar diutarakan, atau kalau ada yang mau tanya-tanya di kolom komentar juga bisa, atau lewat email juga bisa. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja. Nah, jadi nanti ada beberapa agenda ya. Ada introduction SDN concept singkatnya, kemudian ada Mininet, ada POX controller, kemudian ada diakhiri dengan demo lab. Oke, introductionnya dulu. Nah, jadi di sini ada SDN. SDN itu kepanjangan dari Software Defined Network, dimana nanti dalam arsitekturnya SDN itu memisahkan antara controller dengan forwarding plan. Biasanya kalau kita di Cisco atau Mikrotik atau semacamnya, arsitektur controller dengan forwarding plan itu dijadikan satu dalam satu device. Nah, kalau di sini dipisah. Jadi nanti kayak service routing, kemudian service access list, service DHCP, semua kan diatur di dalam controller. Jadi nanti di sini tuh ada dua device yang berbeda. Controller, kemudian forwarding plan tidak disamakan. Nah, nanti di controller saya menggunakan POX controller, kemudian yang di forwarding plan-nya saya menggunakan Open Virtual Switch. Kenapa saya menggunakan Open Virtual Switch? Karena Open Virtual Switch sendiri itu sudah mensupport protokol OpenFlow. Karena persyaratan ketika kita membangun arsitektur jaringan SDN itu harus sudah support oleh protokol OpenFlow. Nah, nanti di jaringan SDN kita nanti akan membuat virtualisasi controller, kemudian nanti ada OVS, ada host 1, host 2, dan host 3. Nah, terus ini ada perbedaan antara simulation dan emulation. Ketika kita membuat sebuah riset, terkadang kita sedikit kebingungan mengenai perbedaan antara simulation dan emulation. Jadi kalau simulation itu ketika kita melakukan riset menggunakan sebuah real device, bisa digabung dengan real device dan virtual device. Jadi contohnya kalau kita lagi nge-lab di GNS3, IFNG, itu disebutnya simulation. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kita di emulation. Kalau emulation itu base strukturnya dari pemrograman. Hampir mirip dengan ketika kita nanti praktek di real device, tetapi yang membedakan kalau di emulation kita hanya biasanya itu terbatas dari fitur real device-nya. Jadi contohnya kita hanya bisa menggunakan virtual device saja di emulation. Contohnya kayak Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco Packet Tracer ini kita hanya bisa menambahkan atau melakukan konfigurasi ya hanya program-program yang sudah disiapkan atau device-device yang sudah disiapkan. Kalau di GNS3 kan kita bisa tambahin lagi, misalkan ada Juniper, kemudian ada Mikrotik, ada Cisco. Nah, itu yang membedakan antara simulation dengan emulation. Nah, biasanya kalau ketika kita melakukan riset itu kita menggunakan simulation. Kemudian ada konsep Mininet. Mininet adalah emulator berbasis CLI yang digunakan untuk membuat sebuah topologi jaringan pada software defined network. Nah, jadi nanti ketika kita membangun topologi jaringan SDN, ini salah satu alternatifnya aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin di GNS3 pun bisa tanpa Mininet. Yang terpenting tadi ada dua device yang perlu ditambahkan. Yang pertama ada si controller dan yang kedua ada forwarding plan. Nah, tapi kalau di Mininet nanti include langsung udah kebentuk. Ada virtual controller, kemudian ada virtual Open vSwitch, kemudian ada virtual host. Nah, jadi nanti di Mininet default command-nya untuk mengaktifkannya menggunakan sudo mn. Otomatis nanti terbuatlah
dua host, satu switch, kemudian satu controller. Nah, di sebelumnya udah dijelasin ketika komunikasi antara controller dengan forwarding plane menggunakan protokol OpenFlow. Yang perlu diperhatikan satu lagi, masing-masing virtual device ini memiliki sebuah port khusus yang harus available. Jadi kalau di controller itu portnya 6633, kalau di OVS itu 6634. Nah, port ini jangan sampai digunakan oleh service lain, karena ketika kita menjalankan controller dan OVS itu memerlukan dua port khusus tersebut. Nah, kemudian di basic topologi Mininet itu ada 3 ya sebenarnya ya. Yang pertama, ketika kita mau secara defaultnya aja ya tanpa melakukan custom topologi, itu nanti ada single. Nah, membuat topologi single switch dengan jumlah host 4. Kemudian tree, membuat topologi tree yang memiliki level kedalaman 2. Linear, membuat topologi linear dengan 3 switch dan 1 host tip switch ya. Jadi nanti cukup mengaktifkan komen ini MN karena posisi sudah di root ya. Jadi kalau masih posisi belum di root, user root, pakainya sudo mn strip topo linear, 3 strip make strip switch OVSK controller sama dengan remote. Oke, lanjut lagi. Nah, terus materi ketiga itu controller. Nah, controller sih sebenarnya apa? Jadi sempat yang tadi udah dibilangnya di slide awal, fungsinya controller yang pertama itu kayak misalkan kita mengaktifkan service routing, mengaktifkan service forwarding, kemudian mengaktifkan service DHCP, mengaktifkan service access list atau security. Jadi nanti segala macam service itu akan diaktifkan di controller. Sedangkan si forwarding plan atau si OVS itu hanya menjalankan atau meneruskan saja. Beda dengan yang kalau misalkan kita pakai tradisional. Kalau misalkan tradisional arsitektur, si router Cisco ini misalkan itu mengaktifkan konfigurasi, melakukan transmisi atau forwarding ke klien juga kayak gitu. Nah, nanti kita menggunakan POX controller, di mana POX controller itu base programmingnya menggunakan Python. Kemudian release first stable-nya itu POX versi 0.2 Mei 2014. Kemudian release last stable-nya itu POX 0.27 September 2019. Kalau dari catatan di wikinya, kalau nggak salah POX itu udah discontinue karena release stable terakhir itu di POX 0.27 dan hingga sekarang pun belum ada update atau informasi lagi. Nah, kita masuk langsung di demo lab ya. Nah, jadi nanti di konsep demo lab ini saya menggunakan sebuah virtual machine ya. Jadi virtual machine-nya saya install di VirtualBox. Jadi kalau dilogikakan arsitektur virtual machine itu di sini ada physical hardware. Physical hardware itu laptop fisik saya ya. Kemudian ini host operating system itu berarti OS yang saya pakai, saya menggunakan Linux. Kemudian ini hypervisor. Nah, nanti di sini saya menggunakan VirtualBox dijalankan ya di sini nih. Nah, nanti di sini saya menggunakan VirtualBox, aplikasi VirtualBox. Nah, nanti di VirtualBox ini saya buat sebuah virtual machine. Virtual machine-nya saya install sistem operasi Ubuntu. Nah, saya ambil cuma satu virtual machine. Jadi nanti di sini saya install Ubuntu 18.04. Resource-nya saya cuma butuh 750 MB, hard disk-nya 30 GB dengan IP 57.5. Kemudian nanti di physical hardware saya atau di host operating system saya set 57.1. Jadi nanti antara si virtual machine dengan host operating system saya bisa saling berkomunikasi. Gitu. Jadi nanti di virtual machine ini saya install paket Mininet. Nah, jadi Mininet itu untuk tahap instalasinya ada 2 versi ya. Kalian mau dalam source-nya atau langsung pakai virtual machine-nya. Jadi enaknya di Mininet itu kita dikasih 2 pilihan. Mau pakai source atau nginstal manual ya, atau langsung istilahnya kita langsung bentuk virtual machine kayak gini. Mininet download. Nah,
Di sini dikasih dua pilihan, Mininet VM installation. Buat yang nggak mau ribet, kayak saya saranin sih cukup ini aja, nanti kita cukup download VM image ya, kemudian nanti di export ya, diimport ke VirtualBox. Untuk username sama password defaultnya si Mininet ini Mininet username-nya, passwordnya juga Mininet. Nah kalau saya nanti native installation from source, jadi nanti kita git clone dulu. Kalau buat teman-teman yang belum install git, cukup masukin komen ini aja, sudo apt install git ya. Jadi kalau di git itu kan dia jatuhnya kan service package, dia harus diinstal dulu. Nah, sudo apt install git, kemudian saya udah ada. Jadi nanti cukup git clone ke Mininet ini. Saya udah nge-clone deh. Nah, saya sebelumnya juga udah nge-clone cd Mininet. Kemudian misalkan git tag ya, karena version available versionnya cukup banyak untuk Mininet. Dan ini versi stabil ya, 2.2.2. Nah nanti kita cukup git checkout aja, git checkout min b, misalkan kita mau pakai versi 2.2. Nah berarti nanti otomatis ketika kita minta instalasi, otomatis nanti diarahkan ke versi 2.2. Misalkan mau ke titik 1 juga boleh. Nah cuman karena saya latest stabil, pengen yang langsung stabil, saya pakai titik 2. Kemudian cd keluar. Nah nanti kita cukup tahap instalasinya itu mudah ya, cukup Mininet, masuk ke arahin ke direktorinya, berarti Mininet, kemudian until install.sh. Di sini ada option. Nah option itu ini maksudnya apa? Jadi di Mininet itu ada 3 versi instalasi ketika kita menggunakan native from source ya. Yang pertama itu min A itu menginstal seluruhnya, nanti include ada OVS, kemudian ada OpenFlow, Wireshark, dan Pox controller. Jadi karena nanti kita menggunakan Pox controller, kita harus pakai yang min A. Cuman kalau kita udah punya controller lain, udah install controller ya, nanti bisa pakai yang min NFV, OpenFlow, Switch, dan OVS-nya aja nanti yang terinstall. Nah terus mana nih yang lebih recommended? Sebenarnya ini balik lagi ke kalian penggunaannya. Kalau tipikal kalian gak mau ribet, saya saranin sih dalam satu virtual machine langsung include semuanya. Cuman kalau kalian mau sistemnya dipisah, itu nggak apa-apa, lebih baik juga. Jadi paham logikanya. Kalau nanti kalian include semua di sini, si Mininet ini si controller ini nanti punya IP-nya IP loopback, pakai IP loopback. Cuman kalau nanti kalian terpisah, nanti si controller ini IP-nya menggunakan IP si virtual machine-nya. Contohnya tadi kan ada virtual machine 1 pakainya 57.5. Nah, misalkan di 57.5 ini kita install Mininet doang. Kemudian nanti di virtual machine 2 kita buat lagi dengan spek yang sama tapi IP-nya 57.10. Nah, nanti kita arahkan IP controllernya itu ke 57.10. Kayak gitu. Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kayak gitu. Nanti di sini ada pilihan tahap instalasinya. Nah, kalau di sini di Mininet yang image, kalau nggak salah itu ada controllernya ada berapa ya? Ada Pox controller, Ryu, sama Nox kalau nggak salah. Apa Floodlight gitu tambahannya, saya kurang tahu juga yang update-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian nanti kita kan perlu melakukan remote ya terhadap virtual machine yang udah kita buat di VirtualBox. Kita nanti menggunakan remote protokol SSH karena standarisasi di Mininet untuk kita nanti menjalankan atau menggunakan mini edit. Nah, ini kerennya Mininet nih. Jadi Mininet itu ada yang dinamakan dengan mini edit. Nah, syaratnya ketika kita ingin menggunakan mini edit, ingin mengakses sebuah host yang tadi dibuat Mininet, kita harus menggunakan authentication X11 untuk mengakses si virtual machine-nya. Karena catatan di X11 ini nanti melakukan perizinan untuk akses desktop GUI, Graphical User Interface. Jadi kalau teman-teman yang ingin menampilkan mini edit, ingin mengakses sebuah host di dalam virtual machine ya, kalian harus menggunakan XSH strip min X.
X11 authentication. Kalau kalian cuma SSH doang, kemudian menjalankan sudo mn, kalian nggak bakal bisa ngakses mini edit karena tidak ada perizinan yang diberikan untuk si virtual machine itu. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika nanti kalian pertama kali ditambahkan command xhost plus local .2. Jadi nanti memberikan akses untuk si virtual machine, yang dimana nanti virtual machine ini kan menjalankan mininet ya. Nah, agar bisa melakukan akses terhadap hostnya. Nah, ini jadi kayak ada kamar, di dalam kamar ada lagi kamar gitu. Agak crowded juga. Jadi nanti kita kan ada di virtual machine-nya kita jalanin emulator mininet. Di dalam emulator mininet itu ada host. Nah, ketika kita ingin mengakses hostnya, kita harus tambahin dulu ini akses untuk xhost lokal. Ya gitu. Nah, oke. Nah, jadi ketika selesai kita menjalankan mininet, untuk akses default pertama kali, misalkan kita mau ngetes sudo mn. Nah, jadi nanti ketika ada sudo mn, itu kebentuk lah yang tadi sebelumnya dibilangin, ada 2 host, 1 switch, kemudian 1 controller. Nah, jadi untuk controller yang di sini, yang di mininet ini, dia tuh sifatnya masih kayak virtual controller yang masih kosongan atau belum ada service yang diaktifkan. Jadi memang terbentuk, tapi si controller ini diibaratkan masih belum diaktifkan service apa-apa. Nah, oke, sekarang langsung kita demo aja ya, biar enak. Nih, saya clear dulu IP-nya. Oke. 57.5 SSH 192.168.57.5. Oh ya, buat yang baru pertama kali ya mungkin belum tahu. Jadi ketika kita nanti setting di VirtualBox, kita bikin 2 adapter aja, ditambahin 2 adapter. Adapter pertama itu VBoxNet 1 ya, atau VBoxNet 0, disesuaikan aja. Kemudian nanti di adapter 2 itu NAT. Oke. Karena nanti ketika kita instalasi pertama yang khusus buat yang natif, instalasi natif, itu kalian butuh koneksi internet untuk instalasi mininet ya. Cuman kalau kalian yang pakai VM image, itu nggak perlu ditambahkan adapter NAT. Itu opsional aja buat kalian. Kita langsung masuk. Oke, nah ini aksesnya kalian bisa SSH -x username ya, username dari sini nih. Ini kan ada username-nya buat login. Karena kebetulan username-nya sama dan sebelumnya udah didaftarkan, jadi saya langsung ngeteknya ke IP-nya aja. Buat yang pertama kali biasanya diminta username-nya dulu. Nah, kayak gini amannya. Oke, nah coba sekarang kita cek di mininet kita ada nggak. Oke, ini mininet udah ya. Nah, sekarang kita coba sudo mn. Nah, ketika kita sudo mn, langsung terbentuklah 2 host, 1 switch, kemudian 1 controller kosongan. Coba kita ping all. Semua diterima. Kemudian misalkan kita cek IP dari H1 10.01, kemudian H2. Oke, aman ya. Berarti untuk pertama kali otomatis nanti si mininet itu akan menggenerate IP host defaultnya 10.01 dan 10.02 kayak gitu. Nah, terus tadi kan ada yang MAC ya, nih MAC address. Nah, jadi ketika nanti kita sudo mn strip MAC, nanti yang membedakan adalah posisi MAC address si IP-nya. Jadi kalau kalian gak strip MAC, itu nanti MAC address-nya di-generate oleh mininet secara random. Berbeda misalkan kita buat kita tambahin komen strip MAC. Nah, sudo mn topo ya, single make switch OVSK controller remote.
ini apa nih tipe? Oh, koma. Oke. Kemudian coba kita h1 if config. Nah, ketika kita tambahkan strip make, otomatis nanti dari MAC address-nya akan digenerate secara berurutan. Kalau misalkan kita lihat di H1 di host 1 0.1 ya, kemudian di host 2 0.2 kayak gini. Nah, jadi biar mempermudah lebih baik kita pilih strip make biar secara berurutan. Terus tadi kan ada yang ditambahin nih pas ketika kita keluar nih, misalnya kita keluar dari mininet untuk pertama kali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita keluar dari mininet, nih saya gedein deh. Nah, ketika kita keluar dari mininet, kita perlu melakukan clear history atau record yang sebelumnya udah kita buat dengan menambahkan sudo mn min-c atau sudo atau bisa dibilang clear zombie. Nah, ini kita clear. Jadi history yang tadi sebelumnya udah kita running pakai emulator mininet itu hilang semua. Oke, terus di sini kita tes. Nah, di sini ketika kita masuk lagi ya, ketika nanti kita masuk di dalam mininet, kita kan perlu ya kalau misalkan kalian ngereset, perlu ngakses ke hostnya. Jadi untuk akses ke hostnya kita perlu aktifin satu eksekusi dulu untuk ngasih izin ke hostnya. Nah, kenapa sih harus menggunakan dan ya di akhir gitu? Jadi kalau teman-teman gak menggunakan dan, otomatis nanti perintahnya hanya bisa digunakan satu komen ini aja. Selnya si mininet itu hanya bisa digunakan oleh satu perintah ini aja. Kalau misalkan kita perlu mengakses banyak host, nah otomatis kita harus menambahkan di akhirnya itu pakai dan. Nah, jadi kita nggak terbatas hanya mengaktifkan satu host doang. Nah, di sini ada host 1 dan host 2. Kita cek nih. Oke ya. Nah, coba sekarang kita ping ke 10.002. Oke, aman ya. Nah, terus lanjut. Di sini saya akan melakukan sebuah uji coba dengan traffic generator ya, iPerf. Sebenarnya traffic generator itu banyak, ada iPerf, ada DITG, apalagi ya sih, kayak sih banyak selesai sih. Oke, ini nggak bisa di zoom ya. Coba di zoom sama nih. Oke, anggaplah kelihatan lah ya. Nah, jadi posisi yang kiri itu IP saya jadikan server. Jadi nanti kalau dalam iPerf itu harus ada yang dijadikan server, harus ada yang dijadikan klien. Nah, jadi nanti posisinya si server ini akan menerima sebuah pengiriman bandwidth yang dikirimkan oleh klien host 2 ke host 1. Sini saya menggunakan protokol UDP. iPerf min server min UDP min port. Ini pakai port khusus aja biar enak. Kemudian boleh kosongan ya, boleh tanpa port biasa juga. Kemudian kita kirimkan sebesar 1 Gbps. Berarti iPerf min c, kliennya berarti kan 10.01 ya. Kemudian min u UDP, min b bandwidth yang dikirimkan, besaran bandwidth ya, min t dilakukan sebanyak pengulangan 2 kali. Boleh 5, boleh 10, terserah. Misalkan tes 5 deh biar enak. 5566. Oke, udah kita tes di sini. Nah, oke. Nah, jadi terlihat di sini nanti ada jitter, bandwidth, transfer sama loss or total datagram ya. Ini tanpa controller box ya. Nah, di sini ketika mengirimkan bandwidth sebesar 1000 Mbps atau 1 Gbps ya. Terlihat di sini transfernya itu dikirimkan sebesar
secepat 119. Jadi bandwidth yang diperlukan ketika mengirimkan 1 Gbps itu waktu yang diperlukan ketika mengirim 1 Gbps itu hanya sekian detik doang, 0,1 second lah. Jadi kecepatannya itu 119 hitungannya. Nah. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ketika kita melakukan sebuah custom topologi ya. Jadi kan kalau kita bikin dari defaultnya aja itu rasanya agak bosanin juga ya. Nah, coba sekarang kita bikin custom topologi. Ini berarti kita closein dulu. Close sudo mn min c. Nah, ini kita clear dulu ya. Di sini komennya untuk mengakses mini edit sudo mini example mini edit.py. Nah, kita buat sebuah topologi sederhana ya. Jadi nanti ada 3 switch, 3 forwarding plane, kemudian 3 host. Jadi buat teman-teman yang ingin custom topologi, kalian bisa pakai mini edit. Sebenarnya custom topologi itu ada 2 cara ya. Yang pertama kalian membuat sebuah susunan program custom topologi. Kemudian cara kedua menggunakan mini edit. Terserah kalian mau enaknya kayak gimana sih modelnya. Kalau buat yang pertama kali mungkin saya saranin pakai mini edit dulu biar paham logika customnya. Nah, di sini ada jalur pembedanya nih, perlu diperhatikan nih. Nah, di sini dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama itu ada yang disebut dengan jalur data ya, data link. Kemudian di sini ada jalur yang menuju arah controller. Jadi kalau konsepnya data link itu antara OVS, kemudian nanti yang di arah controller ini sebagai jalur akses si komunikasi antara OVS forwarding plane dengan controller. Terus yang di mana nih open flow-nya? Open flow itu nanti posisinya nanti di sini nih. Ini open flow di sini. Protokol open flow-nya. Nah, terus di sini di setting ya. Settingannya masuk ke controller dulu, kita setting. Ini klik kanan ya. Properties, pilih remote controller. Protokolnya banyak ada TCP sama SSL. Nah, ini IP controllernya. Kalau nanti kalian pakai VM yang berbeda, cukup ganti IP-nya di sini aja. Jadi misalkan tadi kan IP-nya 5710. Nah, ini boleh. Cuman karena saya di setnya include satu single all-in-one ya, istilahnya ada mininet sekaligus controller. Jadi pakai IP loopback. Controller portnya 6633. Kita cek coba di switch. Oke, ini udah aman. Nah, terus di sini kita edit. Nanti biar kita bisa akses hostnya, kita start CLI. Oke. Nah, terus kita klik start run. Nah, otomatis nanti langsung masuk ke mininetnya. Nah, di sini masih ada catatan unable to contact the remote controller karena posisinya si POX controller belum kita aktifkan. Nah, sekarang kita masuk lagi ya, SSH lagi ke IP virtual machine, karena kalau untuk mengaktifkan mininet ya mininet aja, jangan kita di sini Ctrl C atau dikeluarin, otomatis nanti settingan mininet ini hilang. Jadi kita akses lagi menggunakan SSH lagi ke virtual machine-nya. Oke, ini clear aja. Nah, terus kita jalanin. Nanti di sini kita mengaktifkan sebuah service L2 forwarding, layer 2 forwarding. Nah, jadi kalau kita hanya mengaktifkan POX controllernya aja tanpa mengaktifkan service tambahan kayak L2, itu nggak bakal bisa jalan. Jadi kalian perlu menambahkan satu service lagi, yaitu forwarding layer 2
untuk mengaktifkan konsep SDN itu. Oke, nah di sini saya showkan debugnya atau lognya, jadi kalian bisa ngelihat di sini ada 3 host ya posisinya, ada host 1, host 2, dan host 3 terbaca sudah saling berkomunikasi. Nah coba sekarang kita tes ping all. Oke, udah masuk semua. Oke, jadi kalau untuk singkatnya aja dalam POX controller dan mengaktifkannya dengan dikombin dengan Mininet, cara sederhananya udah sampai segini aja. Tapi biasanya anak-anak yang riset itu perlu tambahan informasi yang ini nih. Nah tadi kan sebelumnya jadi bahas traffic generator juga ya. Jadi buat teman-teman yang riset, biasanya nanti kalau pengujian di jaringan SDN itu menggunakan sebuah pengiriman beban traffic data. Nah, beban traffic data yang tadi kan sebelumnya udah pakai EPUB, kita coba lagi pakai EPUB, tapi di sini menggunakan controller POX. Apakah ada perbedaan atau sama aja? Coba kita masuk lagi. Nah, perlu diperhatikan ketika kita keluar dari Mininet, kemudian akses lagi, kita perlu mengaktifkan ulang. H1 ekstern dan nah, ini masih belum disetting routing ya. Jadi komunikasinya baru satu network aja. Nah, sekarang coba kita tes bandwidth, pengiriman bandwidth data sebesar 1 Gbps ya. Yes, if config. Nah, sama posisinya kayak tadi yang host 1 dijadikan server. Coba kita tes. Ini kan 1 Gbps udah ya. Kita tes coba kita naikin deh. Kita naikin jadi 10 Gbps. Minte 5. Jadi nanti akan diulang selama 5 kali atau 5 detik ya, selama 5 detik perulangannya. Oke, ketika melakukan proses pengiriman sebesar 1000 berapa nih? 10.000 megabyte. Nah, terus coba kita tes lagi nih pengiriman dengan beban traffic. Di sini saya tes berapa ya tadi ya? Nah, ini saya tes kurang lebih hampir 3 ya, 4. Ada 1 Gbps, ada 10 Gbps. Kemudian yang perlu diperhatiin ternyata max-nya dari pengiriman data ini saya kurang tahu karena servisnya belum diaktifkan atau apa. Jadi ketika saya tes di Mininet, maksimalnya itu dia cuma sampai 34 sampai 34,5 lah untuk pengiriman datanya. Bebannya istilah beban traffic pengirimannya. Jadi kecepatannya 34 GB per second. Ya kalau buat diterapkan dalam jaringan lokal sih udah worth it banget lah ya. Terlebih kita 10 Mbps udah merasa cukup kan. Nah, jadi ini pengetesan saya kurang lebih ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ketika saya tes 1 GB per second, ketika saya tes 10 GB per second, kemudian ketika saya tes 100 GB per second, ternyata mentoknya cuma sampai 34,4 GB per second bandwidthnya. Kemudian saya tes lagi nih, saya turunin jadi 50 GB per second, tetap sama mentoknya di 34 sekian, 34 sampai 35 sekian. Nah, ini saya tes beberapa kali. Saya ketika menggunakan UDP 1 Gbps, ini tanpa controller ya. Kemudian ini saya menggunakan TCP 1 Gbps juga. Relatif stabil pengiriman datanya dan kecepatan pengirimannya juga relatif stabil.
Kemudian di UDP saya menggunakan controller juga tetap relatif stabil. Tapi di sini ada lonjakan data loss ketika menggunakan controller. Karena saya posisinya hanya menggunakan satu service. Sebenarnya di fitur-fitur controller itu banyak service ya. Tergantung kalian mau aktifin service apa aja. Karena saya di sini hanya untuk testing, saya hanya menggunakan L2 forwarding doang. Nah, ini ketika menggunakan TCP sama relatif stabil juga. Jadi kecepatan pengirimannya dalam arsitektur jaringan SDN ini saya kategorikan stabil ya. Bahkan cukup lebih dari stabil karena dilihat dari beberapa tes tanpa controller, misalkan sama dengan menggunakan controller, dengan menggunakan protokol UDP dan TCP sama-sama stabil. Terlebih dibuktikan saat di sini pengetesan menggunakan beban variasi 4 beban traffic. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa meninggalkan komentar untuk saya tetap membuat video tutorial selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.